Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Mari kita mulai. Hari ini kita akan membandingkan bangun ruang. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang prisma. Ada kubus, balok, dan juga prisma segitiga. Mengapa kubus dan balok dikategorikan prisma? Ya, karena salah satu ciri prisma adalah memiliki alas dan tutup yang sama besar. Balok biasa disebut dengan prisma tegak persegi panjang karena alasnya berbentuk persegi panjang dan juga tutupnya. Kubus biasa disebut juga dengan prisma tegak segi empat karena alas dan tutupnya berbentuk persegi empat. Prisma adalah sebuah bangun ruang tiga dimensi yang dibatasi oleh alas dan tutup, identik berbentuk segi N, dan sisi-sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Apa itu maksudnya segi N? Segi N itu adalah segi N-nya itu adalah banyaknya. Bisa prisma tegak segi 5, segi 6, segi 7, dan lain sebagainya. Prisma ini memiliki alas dan tutup yang selalu sama, yaitu segi N. Seperti saya bilang tadi, kalau namanya prisma persegi, maka persegi 4. Kalau prisma segitiga, maka seginya ada 3, dan lain sebagainya. Kita akan mempelajari tentang sifat-sifat prisma. Perhatikan baik-baik, nak. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang kubus. Kubus ini memiliki 12 rusuk, 6 sisi, dan 8 titik sudut. Kalian sudah mengetahui mana itu rusuk? Ya, rusuk itu yang garis tegaknya. Ini saya beri tanda rusuk. 2, 3, 4, lalu 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, satu lagi di belakang, 12. Ini yang dimaksud dengan rusuk. Lalu sisi mana? Sisi itu dinding-dindingnya, nak. Depan dengan belakang, 2. Kiri dengan kanan, tambah 2 lagi, 4. Atas dengan bawah, 2 lagi, 6. Lalu titik sudut yang mana? Nih saya beri tanda titik sudut, ini dia ujung-ujungnya, 2, kemudian 3, ada 4, ada 5, dan ada 6, 7, ya maaf, dan 8 yang terakhir ya. Kalau gambarnya kurang baik, mohon maaf. Itulah namanya rusuk, sisi, dan juga titik sudut. Oke, semua panjang rusuknya sama dan luas sisinya juga sama besar. Kedelapan sudutnya ini berbentuk sudut lancip atau kurang dari 90 derajat. Sedangkan sekarang balok. Balok sama memiliki 12 rusuk, 6 sisi, dan juga 8 titik sudut. Tapi berbedanya adalah rusuk dan sisi baloknya tidak sama besar. Ya, hanya yang berhadapan saja yang sama. Maksudnya apa? Alas dengan tutup, kiri dengan kanan, dan depan dengan belakang. Paham, nak? Itu semua sama. Kemudian 8 titik sudutnya sama, yaitu sudut lancip kurang dari 90 derajat. Ya. Sekarang adalah prisma tegak segitiga. Berbeda dengan kubus dan juga balok, rusuknya ada 9. Di atas 1, 2, 3, tutupnya, ini juga alasnya 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, ada 9. Paham, nak? Sisinya ada 5, atas 1, 2 dengan tutup, kiri kanannya, depan 3. Jadi 2 tambah 3, 5. Lalu titik sudutnya ada 6. Nih, 1, 2, 3, kemudian
bangun ruang limas. Ini ada dua, limas segi 4 dan juga limas segi 3. Kenapa namanya limas segi 4? Lihat saja alasnya berbentuk segi 4. Kenapa namanya segi 3? Lihat alasnya berbentuk segi 3. Begitu, Nak. Limas adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N dan sisi-sisi tegak berbentuk segitiga. Jadi, alasnya itu segi N tadi, seperti saya bilang, tergantung banyaknya. Dan semua sisinya pasti berbentuk segitiga. Mengapa? Karena ada titik puncaknya ini, Nak, yang membentuk semua sisi tegaknya berbentuk segitiga nantinya. Oke? Mari kita ke sifat-sifat dari limas. Yang pertama, sifat dari limas segi 4. Memiliki alas berbentuk segi 4. Sudah saya bilang tadi. Kemudian 5 titik sudut yang terdiri dari 4 sudut di alasnya dan 1 yang berada di puncak. Mana yang alas titik sudutnya? Nih, 1, kemudian 2, 3, dan 4. 1 lagi ada di puncak atasnya. Oke, paham, Nak? Lalu memiliki 8 rusuk. Yang mana saja? Bawah 4, atasnya juga 4. Ya. Memiliki 5 sisi, 1 sisi berupa alas, dan 4 sisi lainnya merupakan bidang tegak yang berbentuk segitiga. Yang tadi awal sudah saya katakan. Sekarang kita ke limas segi 3. Memiliki alas yang berbentuk segitiga. Paham? Ada 6 rusuknya. 3 di bawah dan 3 lain yang berdiri tegak. Lalu 4 titik sudut. 3 di alas, 1 titik puncak. Nih, 1 di alasnya. Nih yang kedua, dan ini yang ketiga, dan di puncaknya 1. Paham ya, Nak? Kemudian 4 sisi yang berbentuk segitiga. 1 merupakan alas, 3 lainnya yang sisi tegaknya. Paham, Nak? Kemudian kita ke bangun ruang kerucut. Perhatikan, ini seperti topi badut atau topi ulang tahun ya. Atau bisa juga kita katakan sebagai nasi tumpeng ya. Kerucut merupakan bangun ruang yang dibatasi pada sebuah sisi lengkung dan sebuah sisi alas yang memiliki bentuk lingkaran. Mana sisi lengkungnya? Ini yang di atasnya, kemudian sisi alasnya yang di bawahnya. Paham? Sifat-sifat kerucut, perhatikan. Kerucut ini memiliki 2 sisi lengkung, yaitu sisi alas dan sisi selimut. Ini sisi alasnya yang pertama, selimutnya yang di atasnya yang kedua. Paham? Kemudian alasnya berbentuk lingkaran dan sisi lengkungnya ini ada juga. Paham? Hanya 1 titik sudutnya, yaitu di atas titik puncaknya saja. Pahami baik-baik ya, Nak? Dan yang terakhir kita pelajari bola. Perhatikan gambar bola berikut ini. Bola merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh tak hingga lingkaran berjari-jari sama panjang dan berpusat pada 1 titik yang sama. Yang mana jari-jarinya, Nak? Kita pernah belajar lingkaran. Oke, ini jari-jarinya. Ini juga jari-jarinya. Panjang dari kiri sampai ke tengah. Ini yang dimaksud dengan titik pusatnya. Ya, semua ini kita tarik ke sini, panjangnya sama semuanya. Ya, ini kita tarik ke sini, ini tak terhingga jari-jarinya. Paham? Dia juga tentu memiliki diameter panjang dari ujung ke ujung. Kemudian sifat-sifat bola, perhatikan. Dia hanya memiliki 1 sisinya, sudah yang melingkar saja itu semua 1 sisinya. Dia memiliki 1 titik pusat. Ingat, bukan titik sudut. Ya, karena dia tidak memiliki titik sudut. Ini dia titik pusatnya, ya. Tidak memiliki titik sudut dan memiliki jari-jari yang tak terhingga jumlahnya, saking banyaknya. Dan semuanya sama panjang. Perhatikan baik-baik. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa apabila tayangan ini kalian rasa bermanfaat, silakan bagikan kepada orang lain karena berbagi ilmu adalah pahala. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.